teman-teman. Nah, ini kita berbicara dari pendidikan. Rekan-rekan, saya sangat bersyukur sekali. Karena apa? Saya hampir nggak bisa sekolah. Mau masuk SMP itu juga susah. Mau masuk SMA apalagi. Sulit sekali. Karena memang kondisi biaya. Tapi bersyukurnya apa? Dengan nilai bagus dulu bisa masuk SMP 1, SMA 1 itu adalah sekolah yang favorit. Saya bisa masuk di situ, saya bersyukur sekali. Berarti saya tidak bodoh-bodoh banget gitu. Karena itu tadi, senakal-nakalnya saya masih disiplin. Senakal-nakalnya saya masih punya rem. Semiskin-miskinnya saya tidak pernah patah semangat. Sesusah-susahnya saya masih mampu untuk berjuang. Itu. Terus kemudian ketika lulus SMA saya pergi ke Jakarta. Saya niatnya kerja. Ternyata bukan saya dapat kerjaan. Saya tahu pojoknya Jakarta aja saya nggak tahu kok. Nah ketika saya di Jakarta, saya kebingungan mau kemana saya. Saya nggak tahu kemana-mana, nggak tahu teman, nggak tahu apa. Akhirnya saya terdampar di Cilincing. Kuliahlah di situ di Cilincing. Nah ketika saya kuliah di situ, diterima bukan kuliah ya, dulu memang dianjurkan untuk kuliah karena saya tinggal di wihara itu saya harus membantu bersih-bersih segala macam sehingga pengurus yayasan itu nawari untuk bisa sekolah di situ. Kebetulan saya itu angkatan kedua, baru saja sekolah itu dibentuk. Kan mereka juga butuh murid. Disitulah rekan-rekan saya mulai cooling down. Saya mulai semua sifat saya, semua segala macam itu saya taruh, saya tinggalkan semua. Apa yang diperintahkan di sekolah, di kampus, di asrama itu saya lakukan semua. Saya lakukan semua. Saya berusaha untuk kembali merubah diri saya dengan baik. Dan saya adalah mahasiswa termiskin. Teman-teman ketika tidak percaya silahkan tanya ke Mahaprasna. Saya adalah mahasiswa termiskin. Karena kenapa? Setiap bulan saya itu hanya disupport oleh orang tua saya itu 100.000. Itu dipotong wesel, dipotong saya ngambil dari Cilincing ke Koja itu Rp3.000 PP. Jadi saya bersihnya ya sekitar 91.000, anggap aja 90.000 untuk 1 bulan. Di asrama saya tidak pernah melewatkan jam makan. Pagi, siang, malam. Ketika saya melewatkan jam makan pagi, wassalam, saya tidak akan bisa makan lagi. Tidak akan diberi makan lagi. Nunggu makan siang. Kalau saya melewatkan jam makan siang, wassalam, saya akan ketinggalan lagi. Makanya ketika jam makan, saya tidak pernah melewatkan. Bagi saya itu adalah kesempatan yang luar biasa. Saya dapat makan di situ, teman-teman. Kalau malam ada satu teman saya yang selalu bilang, "Jo, kita keluar yuk," katanya gitu. "Enggak, Abu," saya bilang. "Enggak ah." Kenapa? Dia tahu kalau saya ini nggak punya uang, saya mau diajak makan di warteg. "Udah tenang aja, nanti aku bayarin," dia bilang. "Enggak lah, kan hampir 2 hari sekali tuh diajak makan, nemenin Budi itu." Tapi saya kadang-kadang kan malu, saya nggak pernah punya uang. Bayangkan 90.000 untuk 1 bulan, seperti apa kan? Tapi saya tetap berjuang, saya tidak malu. Biarkan saja, saya mahasiswa termiskin tidak masalah. Tapi saya akan berjuang dengan betul, saya akan disiplin. Saya ikutin. Karena bagi saya, kita sendiri, bukan orang lain. Jadi saya tidak peduli, saya terus berjuang. Berjuang, dan terus berjuang. Kemudian saya lulus diploma 2. Saya pernah ngajar di Bekasi, teman-teman. Kalau mungkin teman-teman tahu namanya TK Ananda di Bekasi. Saya itu dibayar setiap bulan itu saya hanya terima uang transport sama uang ngajar itu 430.000. Bayangkan hidup di Jakarta seperti itu kan mengerikan sekali. Nah, kemudian saya menekadkan diri untuk lari ke Kalimantan Tengah, mendaftar jadi pegawai sehingga saya bisa jadi pegawai. Kemudian jadi pegawai pun tidak mie, sarden gitu yang makanan saya itu. Nah, kemudian saya juga punya sebuah target bahwa saya harus sekolah terus. Sampai dengan akhirnya saya bisa mengenyam pendidikan tertinggi yaitu S3.
Saya punya target dulu sebelum saya umur 35 tahun saya harus sudah S2. Dan saya punya target lagi sebelum umur 40 tahun saya harus sudah S3. Saya punya target itu. Sehingga umur 38 tahun, mau 38 tahun saya sudah bisa S3. Jadi saya bersyukur, rekan-rekan. Jadi ini adalah satu gambaran kehidupan saya. Nah, rekan-rekan, S3 saya itu seharusnya sudah lulus lebih awal, tetapi karena ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga saya lulus tahun 2021. Dan saya itu pun butuh perjuangan sekali, itu butuh perjuangan. Jadi teman-teman jangan pernah patah semangat. Apapun kondisi kita jangan pernah berkecil hati, karena kehidupan itu milik kita. Kita mau miskin, kita mau kaya, kita mau buruk, kita mau bagus ya, itu milik kita. Kita yang membuatnya, bukan orang lain. Nah ini teman-teman, saya ada sebuah tulisan. Keterpurukan hidup itu bukan dari sekedar kondisi saja, tetapi ketidakmampuan diri dalam menciptakan kondisi yang lebih baik. Kadang orang berpikir begini, karena sudah kondisi kita miskin, kondisi kita sulit, jadi kita berpangku tangan. Itu akan menambah keterpurukan di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus paham. Oke, sambil bertanya boleh ya, Bu, teman-teman Bu Natalia. Rekan-rekan, mohon maaf ya, saya akan sedikit kutip dari satu ajaran Buddha. Di situ dalam suatu kutipan itu saya sangat tertarik sekali, karena menurut saya ini adalah benar. Aku adalah pemilik karmaku sendiri. Pewaris karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri. Terlindung oleh karmaku sendiri, apapun karma yang aku berbuat, baik atau buruk, itulah yang akan kuwarisi. Nah, rekan-rekan, saya dari satu petikan kata-kata yang bagus ini, kemudian saya berpikir, orang sukses, orang berhasil, itu bukan dari mana kita lahir, tetapi dari mana kita memulainya. Belum tentu anak orang kaya, orang ini terus langsung sukses terus, belum tentu. Belum tentu yang miskin itu tidak bisa sukses, tidak bisa kaya, tidak bisa bahagia, tidak bisa sekolah tinggi, belum tentu. Teman-teman boleh mendengar, mungkin boleh melihat dan seringkali mengetahui bahwa anak tukang becak pun dia bisa kuliah setinggi mungkin, dan bahkan dia bisa mendapat pendidikan yang bagus, bahkan dia dipekerjakan di luar negeri. Banyak sekali. Nah, rekan-rekan, nanti suatu saat saya akan jelaskan inilah. Ini yang saya katakan tadi. Saya selalu menjaga perilaku, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak tidak mengambil barang yang bukan milik kita dan lain-lainnya. Jadi perilaku ini saya terapkan supaya apa? Kehidupan sosial saya baik, diterima oleh masyarakat. Terus kemudian di dalam pekerjaan pun juga saya mendapatkan pekerjaan yang bagus. Di dalam keluarga, di dalam berteman, teman bisa percaya dengan saya. Saya mengurangi sifat kemalasan dalam diri saya. Saya bisa melakukan aktivitas dengan baik. Ini penting. Kenapa saya katakan, saya terapkan di dalam diri saya. Sifat disiplin, sifat tidak sombong, sifat tidak mencuri atau milik barang orang lain. Nah, ini saya terapkan. Supaya apa? Teman, tempat kerja, keluarga, aktivitas semua berjalan dengan baik. Dan itu yang saya lakukan dan saya hadapi yang sekarang ini, teman-teman. Itu. Saya sebenarnya mau ngajak teman-teman nyanyi ini. Ya. Bu Natali masih ada waktunya nggak ya, Bu Natali? Boleh, Pak.
Iya, teman-teman mohon izin ya. Saya ada satu kutipan, satu lagu Buddhis. Mungkin ini sifatnya universal saja ya lagu ini ya. Terdengar nggak? Terdengar nggak, Bu? Dengar, Pak. Silakan teman-teman cermati. Bila cinta ada di hati kita, tiada lagi benci pada sesama. Boleh yang tahu, boleh silakan Bila nyanyi. kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram bahagia. Bila cinta ada di hati kita, maka tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, terhapuslah kesombongan di jiwa. Bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram bahagia. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram bahagia. Hidup tentram bahagia. Tentram Oke teman-teman, tadi lagu itu mudah-mudahan menjadi satu catatan penting buat kita. Ketika kita mau hidup tenang, hidup tentram, ya kita harus berbagi, kita harus mengasihi kepada orang lain. Sesusah apapun diri kita harus coba berusaha untuk bisa berbagi kepada orang lain. Minimal hanya dengan senyum, minimal hanya dengan tenaga, minimal kita hanya dengan pikiran, dan pikiran itu harus pikiran yang positif. Minimal hal itu yang harus bisa kita lakukan. Teman-teman, ini saya kasih info dikit. Dari semua rentetan perjuangan yang saya lakukan itu, saya membangun sebuah kualitas diri.
kualitas diri yang harus ada dalam diri kita. Kita jangan pernah melihat keterpurukan kita terus-menerus, tetapi bagaimana kita bisa membangun diri kita lebih baik. Saya lakukan dengan benar-benar teliti, dengan benar-benar yang terbaik yang saya lakukan. Sedikit demi sedikit saya membangun kualitas diri saya. Cara berkomunikasi kepada orang, cara membangun jaringan kepada orang, saya lakukan. Teman-teman mungkin ini saya berteman dengan bupati. Saya sering ngobrol dengan beliau ketika beliau ke Palangkaraya. Ini bupati. Terus kemudian dengan Pak Wali Kota. Lebih tua saya dari wali kotanya di sini dibanding dengan beliau. Kemudian ini yang paling suka adalah Ibu Wakil Wali Kota nih. Kalau ketemu saya mesti ngajak selfie beliau. Kalau ketemu saya ngajak selfie dan ngajak foto gitu. Tapi inilah bentuk bukan sekedar dari fotonya, tetapi bagaimana kita bisa dipercaya orang, bagaimana kita bisa membangun diri lebih baik. Kita dipercaya, kita bisa bergaul dengan siapa saja. Ini yang harus penting, teman-teman. Kualitas diri itu kita harus tingkatkan. Makanya dari kecil keterpurukan itu yang membuat saya itu mendapat sebuah gemblengan yang saya pikir sangat luar biasa untuk membentuk saya sampai dengan sekarang ini. Yang dulu berat badan saya itu mungkin hanya sekitar 47 tahun 2004, 47 kilo berat saya. Sekarang berat saya sudah 74 kilo, teman-teman. Kebalikannya, dari 47 menjadi 74. Nah, artinya itulah perubahan-perubahan kualitas diri yang kita tunjukkan. Bukan soal berat badannya ya, tetapi kita punya kualitas. Sehingga ketika kita ketemu orang, kita ada urusan orang itu, bargaining position yang kita miliki itu kuat. Itu. Nah, rekan-rekan, ada yang unik ini. Kalau saya katakan, jangan pernah takut untuk kaya. Artinya apa? Perubahan kehidupan seorang itu bukan ditentukan dari mana kita berasal, namun dari mana kita mampu dan mau memulainya. Manfaatkan waktu yang kita miliki untuk terus bergerak dan terus mau berusaha untuk mewujudkan mimpi. Kalau kita tidak mau merubah kehidupan kita sendiri, ya susah. Tetapi kalau kita sudah mau merubah kehidupan kita sendiri, kita mau disiplin, kita mau jujur, kita tidak membohongin orang, kita mau membangun suatu usaha yang baik, nggak usah kaget ketika kita kaya, nggak usah takut ketika kita kaya. Itu. Jadi dengan keterpurukan ekonomi itu membuat saya berpikir keras, membuat saya berpikir maju. Bagaimana saya untuk menambah support kehidupan ekonomi saya. Ya kita harus punya usaha yang harus kita lakukan. Tadi di depan Bu Natalia menyebutkan CEO-nya perkebunan. Iya, saya lakukan. Saya punya perkebunan. Apakah itu langsung tiba-tiba bimsal jadi? Tidak, rekan-rekan. Itu butuh perjuangan lebih sulit dan lebih berat lagi. Tapi kalau kita mau merubah diri kita, mau melangkah lebih maju, pasti kita bisa lakukan. Jangan pernah mengeluh dengan keadaan yang sulit. Keadaan yang sulit itu bukan untuk kita keluhkan. Keadaan yang sulit itu adalah wujud dari bagaimana kita memunculkan kemampuan kita untuk menyelesaikan kondisi itu. Sudah sulit, mengeluh, nggak mau bergerak, ya sudah, kiamat kita. Kondisi yang sulit, jangan pernah kita patah semangat. Rekan-rekan, saya sering kok nggak punya uang itu sering sekali. Tapi apakah kita menyerah? Tidak. Kita kan punya tenaga, kita punya pemikiran, ya kita harus bekerja. Jangan pernah takut untuk kaya. Kalau Anda takut untuk kaya ya sudah, Anda diam saja, tidak usah ngapa-ngapain. Pasti Anda tidak akan kaya. Tetapi kalau kita mau berjuang, kita mau merubah diri kita, pasti kita bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik. Itu. Nah ini teman-teman.